Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus kembali menetapkan satu orang tersangka baru, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka yakni HM selaku perwakilan PT RBT. Adapun kasus posisi yang berkaitan dengan tersangka HM yaitu, sekira pada tahun 2018 sampai dengan 2019, tersangka HM selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Terbuka dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Terbuka. Selanjutnya, terjadi pertemuan antara tersangka HM dengan tersangka MRPT alias RZ, lalu setelah beberapa kali pertemuan terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Terbuka, di mana tersangka HM mengkondisikan agar smelter PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian, tersangka HM menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada tersangka HM melalui PT KSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Pasal yang disangkakan kepada tersangka HM adalah Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Selanjutnya, tersangka HM dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 27 Maret tahun 2024 SD tanggal 15 April tahun 2024. Ada teman-teman media yang dengan sabar menunggu terkait dengan perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jampitsus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah sejumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana, dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Untuk mempersingkat waktu, monggo Pak, kamu silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kabid Hubungan Media Massa, tim penyidik bidang tindak pidana khusus telah memanggil 6 orang saksi dalam kasus tata kelola komoditi timah di wilayah IUP PT Timah, di mana 1 dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan.
Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019 saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CVVIP, PT SBS, dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka HM ini diduga yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan.